Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh ke atas silahkan, kita nggak atur. Sama seperti sekarang daging. Mau jenis prime cut yang wagyu dari 1 juta mau kasih 2 juta silahkan aja. Itu hanya terbatas mereka yang membeli itu. Tetapi harga tapi komoditi yang dikonsumsi oleh rakyat banyak, itu yang kami kendalikan. Masih di Q&A bersama Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita. Mama Apip punya pertanyaan, silakan. Ya, makasih Mbak. Nah saya ini Pak sebagai ibu rumah tangga nih, bingung lah Pak ya, pusing. Ya kan? Nah, kenapa nih setiap menjelang hari raya tuh harga-harga bahan pokok selalu naik. Nah kalau kita naik ke puncak gunung Pak enak. Tinggi-tinggi gitu dingin, sama suami apalagi Pak enak. Ini kan komika. Iya kan, ini kan yang kan masalah bahan pokok Pak ya. Menjelang hari rayanya Pak ya, itu daging tuh Pak yang biasanya harga 100.000 per kilo, itu jadi 150 Pak. Males apa belinya mahal, ya. Jadi komika gak naik-naik ya? Enggak, kalau 150.000 itu Pak, kalau saya beliin TTS Pak. TTS teka-teki silang. Dapat banyak tuh Pak, bertumpuk-tumpuk. Ya tapi kan masa saya makan TTS sih Pak. Ya. Jadi intinya apa? Mama Apip jadi apa? Pak, apa nggak ada solusi lain selain kenaikan harga Pak? Ya, terima kasih. Selain harga. Kalau saya mau ikut curhat boleh nggak nih? Boleh, silakan. Ini saya jadi keingetan ya Pak, ini di tukang sayur itu ada beberapa komoditas sayur yang dia tidak lagi ambil dari pasar tradisional. Contohnya adalah brokoli, jadi dia sekarang ambil dari supermarket, dari retail modern. Retail modern kalau kita lihat di beberapa retail modern itu kalau malam mereka memang harga mereka diskon 50%. Jadi ini kan mungkin di persaingan usaha kita juga harus perhatikan. Saya khawatirnya nanti kalau tukang sayur aja udah nggak mau ngambil dari pasar tradisional karena lebih murah mungkin dari yang impor itu, jangan-jangan nanti pedagang di pasar tradisional lama-lama ngambilnya dari retail modern juga gitu. Ini gimana Pak? Silakan Pak Enggar. Oke. Saya akan sampaikan dulu satu kasus, satu cerita mengenai wortel. Wortel, semula kita punya wortel, itu pendek, jelek, bentuknya, harga mahal. Kenapa? Karena dia kalah dengan wortel impor. Bagus, murah, jangkung gitu. Keker. Dengan warnanya yang lebih cerah. Saya lihat dan saya saksikan kalau saya ke daerah, bagaimana petani wortel itu, dia berusaha tetapi tidak laku. Saya tanya, mampukah kita untuk meningkatkan wortel kalau saya stop? Saya tidak boleh menghentikan, karena kita perdagangan bebas itu tidak bisa menghentikan. Saya panggil aja importirnya. Tolong dicoret dong wortelnya. Pak, kalau saya nggak coret gimana? Ya boleh, hak Anda untuk tidak coret. Tapi hak saya juga untuk saya lupa memproses seluruh permohonan import Anda. Nah apa yang terjadi ya dia coret. Yang mau coret alhamdulillah. Kalau tidak mau coret ya saya akan simpan baik-baik di meja saya. Itu permohonan. Sekarang tidak ada masuk wortel. Dan wortel kita meningkat kualitasnya, harganya turun. Ini orang mengatakan kalau kualitas baik, harga naik. Tidak. Karena berbicara dia ada kepastian usaha. Itu poinnya. Ini contoh satu kasus yang kemudian saya ikutin dengan jeruk mandarin. Yang dari yang kecil, manis, murah. Saya stop tetapi kemudian saya dapatkan bargain karena saya dari manggis saya nggak bisa masuk, salak nggak bisa masuk, pisang nggak bisa masuk, sarang burung malaikat nggak bisa masuk. Ya jeruknya saya stop. Ya caranya seperti tadi. Sekarang yang itu sudah boleh, ya saya kasih juga. Karena apalagi tambah dengan 500.000 ton sawit. Nah itu kira-kira, itulah cara kita berdagang
dengan satu negara. Tetapi poinnya adalah sekarang kembali kepada tadi brokoli, kita melepas memang. Yang menjadi persoalan adalah saya akan coba teliti lagi, saya akan minta kepada Kementerian Pertanian untuk meneliti siapkah kita untuk mengurangi impor brokoli dengan pendekatan yang serupa, tidak melarang tetapi dikurangi. Kalau kita siap maka secara bertahap saya akan lakukan pasti. Pasti saya akan lakukan. Nah, kemudian ya memang Ibu tolonglah, belilah brokoli dan seluruh yang dari dalam negeri. Kalau yang tadi Ibu takutkan itu memang benar Bu, bahaya itu, bahaya. Ya, cuman sekarang kan tukang sayurnya sendiri sudah tidak menyediakan. Ibu datanglah ke pasar sekali-sekali Bu, saya nemenin, saya juga ikut ke pasar, sama-sama jadi pasar. jangan pakai tukang sayur komplek lagi, Mas Abdullah. Tapi kalau misalnya kita produk-produk lokal sendiri itu sudah siap belum sih bersaing dengan produk asing? Tadi kan wortel katanya sudah oke. Tapi kalau kayak brokoli, kemudian ada beberapa yang partikular lah sayur-sayuran itu, emang sudah siap atau enggak kalau dari gini, sebenarnya kualitas produk kita itu jauh lebih baik daripada kualitas produk luar negeri. Kami pernah diundang di luar negeri ya, di tes produk kita dengan produk supermarket di sana. Dan itu bakterinya, walaupun kita memang agak sedikit-sedikit layu, tapi bakterinya jauh lebih banyak di sana dibanding punya kita. Ini ada banyak faktor dan hal lain. Tapi lepas itu semua sebenarnya Mbak, ada sistem yang harus dibangun bersama. Pertama persoalan data dulu. Saya nggak mungkin, kita semua di sini nggak mungkin menghakimi Pak Enggar. Nggak mungkin, karena ada persoalan lain sesungguhnya yang bukan kewenangan Pak Enggar, yaitu produksi. Itu kewenangan Kementerian Pertanian. Nah, yang paling penting harus kita samakan persepsinya adalah bagaimana data ini harus disepakati. Siapa yang diberi kewenangan untuk menentukan data? Kalau BPS, ayo BPS kita kasih tambahan SDM, kita kasih tambahan anggaran untuk benar-benar menjadi acuan data kita. Karena apa? Selama ini data Kemendak beda, data IKAPI berbeda, data Kementan berbeda. Data BPS juga berbeda. Terus kita mau percaya siapa Mbak? Ya, betul. Hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini masalah yang kedua terjadi ya. Jadi kalau Pak Enggar ini kan posisinya di hilir. Ya. Jadi bagaimanapun di negara manapun yang namanya harga itu memang demand supply dan supply itu di hulu. Jadi maka saya sangat tertarik Pak, itu yang case wortel itu kalau misalnya Bapak bisa copy paste untuk hampir semua produk-produk hortikultura juga pangan itu luar biasa karena kan ini kan semua pertanian kecuali perkebunan itu semuanya defisit dan semuanya yang ditunjuk jari tengah jari ininya tuh ke Pak Enggar. Ke Pak Enggar semua. Maka saya lanjutkan tadi Mbak, yang paling penting adalah produksi kita. Produksi kita sudah aman benar-benar menurut BPS dan Kementan menyatakan betul aman. Baru tugasnya Pak Enggar mengawasi distribusi. Disinilah letak kadang-kadang kejadian seperti yang tadi. Harusnya didistribusi ke pasar, ditahan, diberhentikan, dimasukkan ke supermarket besar, masuk cold storage, masuk lemari pendingin sehingga bisa lama dia. Walaupun kualitasnya jauh lebih. Ini asumsi yang harus diawasi bersama. Ada banyak faktor lain yang harus kita bicarakan sesungguhnya. Tetapi sekali lagi tidak hanya Pak Enggar yang kita harus hakimi di forum ini, tidak. Karena Pak Enggar ini sebenarnya langkah kedua setelah produksi aman. Kalau supply dan demand aman, maka aman selanjutnya. Tinggal Pak Enggar. Tahun 2017 bisa kok. Oke, baik. Bukan dihakimi, tapi emang lagi ditanya jawab Mas. Nama programnya saya Q&A gitu. Nah, bicara itu kita Q&A akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Setiap kali menjelang hari raya selalu senang dapat tunjangan dibayar. Tapi kenapa malah jadi sulit dinikmati kalau harga bahan pokok ikut naik lagi. Jelang lebaran harga naik jadi lumrah, tapi masyarakat lama-lama jadi gundah. Ini makin mahal, itu makin mahal. THR numpang lewat niat nabung jadi batal. Ayo dong Bapak Menteri coba tolong dibantu. Apa mungkin karena hasil pangan impor melulu? Saatnya kita juga mendukung para petani beli produk hasil sendiri menunjang ekonomi. Hari
raya mau happy, duit tipis jadi horor. Lebaran pengennya makan rendang sama opor. Pintar-pintar atur uang, masih banyak peluang, yang penting cukup tak lagi kurang. Harga naik besok, harga naik, harga naik besok, harga naik, harga naik besok, harga naik, harga naik. Duit lagi, duit lagi. Dipersembahkan oleh